أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وموالاه. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. Yang kami muliakan pengurus Masjid Paripurna Darul Aman, alim ulama, cerik pandai, tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, dan tak kalah penting yang saya hormati dan saya banggakan ibu-ibu kami. Apa kabar ibu-ibu? Aman? Piring udah selesai tadi? Pokoknya kalau udah aman kata ibu-ibu, ini aman lagi tadi Pak. Dan yang kami hormati juga alim ulama cerik pandai, yang besar tak dapat disebutkan gelar, yang kecil tak dapat disebutkan nama. Mudah-mudahan kita yang hadir pada subuh yang mulia ini adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mah. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta alam semesta ini. Dialah Allah yang Maha Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih, yang Maha Penyayang, yang sayangnya tak terbilang. Sehingga kita pada pagi yang mulia ini, di hari yang mulia Sayyidul Ayyam, Jumat Barokah, bertepatan pula lah pada bulan Sayyidus Suhur, bulan yang mulia, di hari yang mulia. Nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita pada pagi hari ini adalah nikmat hidup. Apa ibu-ibu nikmat yang terbesar itu? Nikmat hidup. Itulah nikmat yang terbesar. Awalan doa yang dibacakan oleh imam kita tadi sama dengan doa yang kita baca pas bangun tadi. Itulah ungkapan syukur kita kepada Allah akan nikmat yang terbesar yang Allah berikan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah memberikan kehidupan kembali kepada kami setelah kami melewati kematian. Sungguh tidur yang telah kita lewati malam tadi itu adalah kematian. Tak ada satu orang pun yang dapat menjamin bahawa bisa kita bangun kembali. Begitu banyak kita lihat dan kita dengar. Kami pribadi tak jauh jemaah masjid kami, suami isteri udah tua juga, udah balik modal Pak. Kalau udah berkeluarga, anak-anaknya semua tinggallah bapak dengan ibu, itu balik modal lagi. Anaknya sudah diikut dengan suami, yang suami ada yang membawa istrinya atau ke rumah istrinya. Pada subuh mulia itu dibangunkanlah oleh ibu ni. Bapak ni orang Bali, panggilannya Pak Putu. Mungkin panggilan waktu itu ndak ayang beb lagi tu. Mungkin panggilannya ndak sayang lagi, ndak abang lagi. Mungkin kakeknya si Anu. Atuk bangunlah ke masjid kita. Sambil memegang sikit pergi ambil wuduk ibu ni. Habis itu dari tempat wuduk, kamar mandi, saya duluan tu ke masjid ni, masjid tak jauh dari rumah. Pulang dari masjid, ditengoknya suami masih terbaring. Dipegang kakinya sudah dingin. Rupanya dalam keadaan tidur tadi, kata ibu ini telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hidup ini, nikmat yang terbesar oleh Allah. Begitu juga tidur yang kita lewati. Tak ada yang dapat menjamin kita dapat bangun kembali kecuali Allah berikan nikmat yang terbesar kepada kita, yakni nikmat hidup. Maka dengan nikmat hidup inilah kita dapat melakukan amal soleh. Apa yang kita lakukan adalah perbuatan amal soleh. Karena amal soleh inilah yang membuat kita tidak menjadi orang yang merugi. Kata Allah dalam Al-Quran, wal asri, demi masa, demi waktu, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia ini dalam keadaan rugi. Illa,
kecuali amanu wa amilus solihat, kecuali mereka yang selalu meningkatkan keimanan dan melaksanakan amal soleh. Maka salah satu ayat yang dibaca oleh imam kita subuh tadi, Ustaz Yasri, ini adalah gambaran orang yang lalai akan waktu. Mereka menyesal setelah dia tahu, setelah dia lihat, setelah dia dengar, Allah perlihatkan kepada mereka, baru mereka ingin kembali ke dunia. Apa kata mereka? Rabbana absarna, kami telah melihat ya Tuhan kami. Wa sami'na, kami telah mendengar. Farji'na, kembalikan kami ke dunia ini ya Allah. Mereka sudah berada di alam barzah. Untuk apa mereka ingin kembali ke dunia? Na'mal soleh, ingin melakukan amal soleh. Inna mukinun, kami sudah yakin ya Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, selagi Allah memberikan nikmat hidup ini, kita perbanyak amal soleh kita di dunia. Mudah-mudahan amal yang kita kerjakan itulah yang membuat Allah ridho kepada kita, dan ridho Allah itulah yang membawa kita masuk nanti ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita ucapkan buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Mudah-mudahan Rasul nanti kenal dengan kita, diakuinya kita sebagai umatnya. Karena sekarang ini yang paling murah, yang paling mudah adalah mengaku. Kita kenal dengan PJ Wali Kota Pekanbaru. Dengan namanya kenal tak Bu? PJ-nya namanya Pak Muflihun. Beruntung nama Pekanbaru. Arti nama Muflihun itu beruntung. Semuanya kenal. Tapi belum tentu Bapak itu kenal dengan kita. Kita mengaku kenal, tapi belum tentu diakui kita kenal dengan dia. Harapan kita nanti, kita mengaku adalah umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Nabi sendiri nanti di yaumil akhirat mengakui kita sebagai umat dan pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Nampak bercahaya wajah kita nanti. Ditunggu oleh Nabi di telaganya nanti. Menunggu umatnya. Mana umatku? Nampaklah berbondong-bondong bercahaya wajah kita. Ada di situ bekas wuduk kita. Nampak bekas sujud kita. Ya enggak Bu? Bukan bercahaya itu nampak bekas bedak wardahnya Bu. Bedak apa lagi? MS Glow. Apalagi screen care. Apalagi namanya macam-macam lah nama bedaknya. Bukan itu. Yang membuat kita bercahaya bersinar itu adalah bekas wuduk dan sujud kita. Mudah-mudahan kita diakui oleh Rasulullah dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada subuh hari ini adalah janji-janji Allah dalam Al-Quran. Setidaknya ada 4 kita bahas nanti. Berbicara tentang janji, Allah tak akan pernah ingkari akan janjinya. Pasti Allah tepati janjinya. Karena dia adalah Allah. Yang sering itu mengingkari janji itu adalah makhluknya. Siapa itu? Manusia. Terkadang kita berjanji, diundang saudara kita, wahai sepulan Bapak Ibu, besok datang ke rumah ya, berdoa nih kita mau masuk bulan puasa kemarin. Besok habis puasa, berdoa ya kita ada doa sikit syukuran, dah selesai puasa 6. Padahal dia sudah tahu dia tak bisa, tetap dia ucapkan insya Allah. Ini bahaya nih. Insya Allah. Sampai pula ke lutut insya Allahnya tuh, insya Allah. Pas hari H-nya tak datang dia. Ini termasuk orang-orang yang ingkar janji. Ini orang-orang yang mengucapkan insya Allah ini akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih baik kita ucapkan mohon maaf dah ada janji tak bisa memenuhi. Mungkin di lain waktu saya dapat datang. Mungkin itu lebih baik kita ucapkan. Daripada kita menjadikan kalimat insya Allah itu hanya ungkapan daripada segan dia ibu lati anengok. Tak boleh kita seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sudahlah janji manusia. Mungkin ibu-ibu di belakang korban janji bapak-bapak juga dulu enggak Bu? Apa kata bapak dulu? Wahai calon istriku,
Andaikan engkau mau menjadi istriku, akan kujadikan engkau ratu di rumah tanggaku. Ya enggak, Bu? Setahun setelah menikah, jangankan menjadi ratu, malah menjadi pembantu, kata ibu. Bukan pembantu, karena ibu sayang kepada bapak. Ibu setelah menikah itu, yang ibu cari adalah ridhonya suami. Ridho suami itu akan membawa ibu-ibu nanti masuk ke dalam surga. Dibersihkannya rumah, dicucikan baju bapak nih, lalu disambut dia pulang kerja, dibuatkan teh, kopi, kecuali di bulan Ramadan. Kalau minta buat kopi, dia anggap aja dia ungkapan kalimat-kalimat Fir'aun itu. Jangan pedulikan. Kalau di bulan puasa. Kalau di luar puasa atau azan maghrib, menjelang imsak, itu mesti ditanyain. Mau dibuatkan apa? Kopi, teh, atau dicampurkan kopi dengan teh. Mana tahu dia buat rasa baru, enggak, Pak? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janji Allah dalam Al-Qur'an yang pertama adalah la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, la azidannakum, maka akan kutambah. Ini janji Allah, Bapak Ibu. Kita syukuri nikmat hidup ini, nikmat sehat ini, nikmat kesempatan ini, maka Allah akan tambah lagi nikmat ini. Ini kita hari ini hadir dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, dapat beribadah karena Allah tambah nikmat sehat kita. Tidak semua orang sehat yang Allah berikan kesempatan. Tidak semua orang yang berkesempatan mereka sehat. Maka kita yang hadir pada subuh hari ini adalah yang Allah takdirkan dengan nikmatnya. Allah berikan nikmat sehat, Allah berikan nikmat kesempatan. Maka ungkapan syukur kita kepada Allah yang paling rendah adalah membasahi lidah kita dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kapan saja kita ucapkan kalimat Alhamdulillah ini? Tadi sudah diajarkan oleh imam kita. Kita berzikir Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Berapa kali Bapak Ibu? 33 kali disunahkan. Serajin apapun kita zikir selesai solat, jangan lebih dari itu. Kalau nak bertambah, tambahlah setelah solat, atau setelah zikir setelah solat. Duduk-duduk baca 100 boleh. Setelah Subhanallah, kita lanjutkan zikir kita. Alhamdulillah. Sebanyak 33 kali. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Di akhir ucapan Alhamdulillah, kita tutup. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ala kulli halin. Wa fi kulli halin. Wa ni'mah. Ucapkan syukur itu dalam keadaan dan waktu apapun. Yang hari ini, yang kerjanya berdagang, untung ucapkan Alhamdulillah. Tak untung hanya balik modal, Alhamdulillah. Jangankan untung balik modal, gerobak yang tumbang, Alhamdulillah. Hari apa tu yang hujan dan angin kencang tu? Hari Senin, Pak. Hari Senin, hari Sabtu tu. Banyak saya tengok di Arifin sore-sore terbalik gerobaknya. Berserak cendolnya. Berserak loteknya. Ini dalam hati saya ini. Ini jangankan untung atau balik modal. Pasti rugi ini. Mudah-mudahan tetap ucapkan kalimat Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah janji kepada orang-orang yang selalu bersyukur, akan Allah tambah nikmatnya. Yang kedua yang Allah janjikan dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 32. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menghukum, tidak akan mengazab orang-orang yang selalu memohon ampun, dan Allah akan ampunkan dosanya. Apa janji Allah yang kedua ini? Barang siapa yang senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah, maka Allah janji akan mengampuni dosanya.
Sebanyak apapun dosa kita, sungguh Allah itu lebih mulia, lebih sayang. Wahai hambaku, andaikan kalian membuat dosa sekian banyak, sungguh ampunanku lebih luas dari dosa yang kalian buat. Maka senantiasalah memohon ampun kepadaku. Maka Allah janji akan ampuni dosa kita. Mungkin kita pernah membaca kisah atau riwayat seorang pemaksiat, berjudi, pemabuk, pezina, Pak, membunuh sudah 99 orang dibunuhnya. Nah, dah kayak Asmaul Husna aja yang telah dibunuhnya, Pak. Datanglah dia dapat hidayah. Dicarinya ustaz. Bertanya dia, saya ingin bertaubat. Kira-kira dosa yang banyak kulakukan tadi diampunkan oleh Allah tidak? Ini kawan emosi, dia menengok kawan ini banyak dosanya. Zina iya, membunuh iya, judi iya, mabuk iya. Katanya, tak ada cerita. Masuk neraka kau katanya. Mendengar dia patah hatilah. Maka dicukupkannya jadi 100, Pak. Dicukupkan 100. Dibunuhnya beliau tadi. Pas 100. Kalaulah dapat hidayah ini, tak ada cerita, dia tetap cari. Maka orang-orang betul mengetahui itu, berilmu ini, dia akan sampaikan, sesungguhnya ampunan Allah itu sangat luas. Allah akan ampunkan dosa engkau. Bertaubatlah kepada Allah, mohon ampun. Lalu apa yang kulakukan lagi, wahai tuan guru, tuan syekh? Pindahlah engkau dari kampung yang penuh dengan maksiat tadi. Hijrah. Diambilnya ransel, diisinya barang-barang semua, diambilnya, disandangnya, berangkatlah dia. Belum sampai ke tujuan, Allah lebih cinta dan sayang kepadanya. Meninggal dia di jalan, meninggal dalam safar. Apa kata dua malaikat? Ini apa cerita nih orang nih? Masuk neraka atau masuk surga nih? Kata yang malaikat yang berang samanya, iko banyak buat dosa. Yang tidak ada, jelas masuk neraka nih. Tapi dia ada taubat dah, kata malaikat yang satu lagi. Maka diutuslah malaikat Jibril untuk mengadili, coba diukur. Mana yang lebih dekat dia ini? Arah ke dia mau bertaubat hijrah ini, atau masih dekat dengan kampung yang dia rajin berbuat maksiat tadi? Ternyata dia lebih dekat ke tempat dia hijrah. Allah ridho dengan perbuatannya, Allah ampunkan dosanya, Bu. Allah masukkan dia ke dalam surga. Maka yang kita cari itu adalah ilahi anta maksudi. Ya Allah, engkaulah maksudku, wa ridho kamatlubi. Ridho Allah lah yang kita tuntut dalam perbuatan dan amal kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Jika kita mohon ampun, bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Itu janji Allah yang kedua. Yang ketiga, apa janji Allah? Dalam surah Al-Ghafir ayat 60. Wa idz qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian, astajib lakum. Allah janji akan kabulkan doa kita. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Jangan dulu ditanya ini doa dikabul atau tidak oleh Allah. Yang pasti Allah janji akan kabulkan. Tapi waktunya Allah akan sesuaikan dengan kita. Terkadang kitanya yang tak sabar. Ini Allah ini padahal dah janji. Kalau berdoa katanya akan dikabulkan. Ini dah lama saya berdoa. Dah hampir sebulan saya minta. Tak Allah kabulkan. Berdoa saja sudah bernilai ibadah. Inilah beda kita dengan saudara kita yang non-muslim. Doa. Mereka tidur, kita juga tidur. Tidur kita ini bernilai ibadah. Kalau berdoa kita sebelum tidur, maaf cakap, Allah jemput kita ketika tidur, maka kita dinilai tidur dalam keadaan beribadah. Mereka makan, kita juga makan. Namun makannya kita bernilai ibadah. Sebelum makan kita berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Makan kita. Makan tadi ini bernilai ibadah. Maaf cakap, apakah ada orang meninggal ketika makan? Ada.
Ada saudara kami, Pak. Tak usahlah sebut namanya. Kata Ustaz Somad menjaga kode etik jurnalistik. Makan dia gulai ikan salai. Ikannya ikan besar pula apa? Ikan motan. Tahu ibu-ibu ikan motan ya? Menyangkutlah tulang kecil di kerongkongannya. Berdarah, infeksi. Dibawa ke rumah sakit. Jauh. Dibawa ke Kampar jauh. Dia ada di Kampar kiri. Dibawa ke rumah sakit Sakuntala. Iya, Sakuntala. Masjid Petala Bumi. Maaf, Petala Bumi. Tak selesai di situ dibawa ke rumah sakit Arifin Ahmad. Tak lama baru nyampai. Maaf, mungkin itu pula takdir Allah. Meninggal. Sebabnya karena makan tadi. Maka kita disuruh makan itu tidak boleh berdiri, apalagi berlari. Duduk dengan baik, disunahkan mencontoh Nabi. Kunyah kalau bisa 33 kali. Kalau kita tidak 33 kali, 3 kali. Kiri, kanan, gol langsung. Apalagi mau berbuka puasa nih. Saking lapar kan? Cendol di situ, lotek di situ, sate situ, mie ayam situ, nasi goreng situ, nasi padang situ. Sekali berbunyi, Allah, habis semua. Habis semua, Pak. Kalau dibuka mulutnya nampak Indomie itu. Saking penuhnya. Padahal di kerongkongan kita ini ada 2 jalur. Jalur udara, jalur air, jalur makanan. Jangan sampai ketika berbuka kita isi jalur itu dengan makan semua. Bisa kita nanti meninggal ketika makan. Hati-hati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Terutama di bulan suci Ramadan ini. Allahumma innaka 'afun halimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Minta ampunan dan kemaafan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan segala hajat yang kita minta Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, apa janji Allah Subhanahu wa taala? Dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni azkurkum. Berzikirlah kepadaku. Ingatlah aku, kata Allah, maka akan kuingat engkau. Ini janji Allah yang keempat. Kalau kita ingat kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Bagaimana cara mengingatnya? Yakninya dengan berzikir. Zikir yang paling afdal adalah afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha il. Dengan kalimat la ilaha illallah inilah kita hidup. Dan dengan kalimat la ilaha illallah ini pula kita berharap kepada Allah berpisah ruh dengan jasad kita. Kita berharap lisan kita atau ucapan terakhir kita ketika kita sakaratul maut adalah kalimat la ilaha illallah. Barang siapa yang di akhir kalimatnya, kematiannya ucapan la ilaha illallah, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Zikir terbagi 2. Ada zikir lisan. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tapi yang zikir yang tak bisa dicuri oleh orang, itu adalah zikir qalbun, zikir hati. Duduk-duduk dia, tapi diam aja, tapi hatinya luar biasa. Mengucapkan Allah, Allah, Allah. Ada zikir Allah itu ada. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itu yang disebut dengan orang ulil albab. Orang berpikir itu adalah yang mengingat bahawa penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam bagi orang-orang yang berpikir. Siapa mereka? Alladzina yazkuruna Allah. Orang selalu mengingat Allah, Allah. Duduk ibu-ibu di teras rumah, pegang tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Datang kawan pakai mobil Fortuner. Jeng, ke mall yuk, ada butik diskon. Ndak awak zikir dah. Zikir ambo poilah katanya. Ndak apa-apa robe kok zikir. Ndak lambo zikir.
ambo bayarkan beko. Maulah berangkat, tunggu dulu ya, ganti baju. Itu kalau zikir lisan mudah dicuri. Sedang asik-asik, pokok asal gratis, dibayarin kawan, berangkat, tunggu dulu, ganti baju dulu. Tapi kalau zikir hati, tidur pun kita terbaring, duduk pun kita diam, selalu mengingat Allah, Allah, Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan 4 janji Allah ini dapat kita raih dan kita lakukan, dan Allah pun menepati janjinya kepada kita. Yang pertama, senantiasalah kita bersyukur, maka Allah akan balas syukur itu berlipat ganda. Selalulah kita memohon ampun kepada Allah, terutama di bulan Ramadan ini. Yang kita raih nantinya adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Siapa nanti yang kembali kepada Idul Fitri, kembali kepada fitrah itu, mereka yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala selama beramal soleh di bulan Ramadan. Yang mana amalnya adalah man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa, man qoma Ramadan, siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu, maka Allah ampunkan segala dosa-dosanya. Yang ketiga, senantiasalah kita berdoa, Allah janji akan kabulkan doa kita. Dan Allah sangat murka kepada orang-orang, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya Allah marah kepada orang-orang yang sombong dari beribadah. Ibadah di sini maksudnya adalah orang tak mau berdoa, meminta kepada Allah. Yang terakhir, senantiasa kita berzikir, fazkurni fazkurkum, berzikirlah, ingat kepada Allah, maka Allah janji akan ingat kita selalu. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.